Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jelika Aulia dengan NIM 34/2018-023, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Palembang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Biologi. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran RICH terhadap hasil belajar siswa SMA Aisyah 1 Palembang. Untuk variabel bebasnya, model pembelajaran RICH, dan untuk variabel terikatnya yaitu hasil belajar siswa SMA Aisyah 1 Palembang. Rumusan masalahnya adalah apakah ada perbedaan antara hasil belajar siswa sebelum dan sesudah diterapkannya model pembelajaran RICH. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah hasil belajar siswa sebelum dan sesudah diterapkannya model pembelajaran RICH terdapat perbedaan. Selanjutnya, hipotesis. Ada perbedaan antara hasil belajar siswa sebelum dan sesudah diterapkannya model pembelajaran RICH. Kegunaan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hasil belajar siswa sebelum dan sesudah diterapkannya model pembelajaran RICH pada siswa SMA Aisyah 1 Palembang. Model pembelajaran adalah unsur penting dalam kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Model pembelajaran digunakan guru sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas. Joy dan Will berpendapat bahwa model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum atau rencana pembelajaran dalam jangka yang panjang, merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain. Model pembelajaran RICH adalah merupakan model atau strategi pembelajaran konseptual di mana dalam model ini terdapat langkah-langkah pembelajaran yang antara lain yang pertama yaitu mengaitkan, mengalami, menerapkan, bekerja sama, dan mentransfer. RICH merupakan strategi pembelajaran yang konteks yang didasarkan pada bagaimana siswa belajar untuk mendapatkan pemahaman dan bagaimana guru mengajarkan untuk memberikan pemahaman. Tahapan model pembelajaran RICH. Yang pertama yaitu mengaitkan. Mengaitkan adalah belajar dalam konteks pengalaman manusia, yang mana kurikulum mencoba menempatkan pembelajaran dalam konteks yang pengalaman hidup dan dalam kondisi sehari-hari. Yang kedua yaitu mengalami, adalah belajar dalam konteks eksplorasi, penemuan, dan discovery yang merupakan jantung pembelajaran konseptual. Akan tetapi siswa mungkin akan menjadi termotivasi dan merasa nyaman berkat hasil strategi pembelajaran lain seperti aktivitas dengan teks, cerita, atau video. Yang ketiga yaitu menerapkan, adalah menerapkan konsep dan informasi dalam konteks yang berguna, sering memproyeksikan siswa ke arah masa depan yang diharapkan atau ke arah tempat kerja yang mungkin tidak familiar. Yang selanjutnya yaitu bekerja sama, adalah belajar dalam konteks peragihan, penanggapan, dan pengkomunikasian dengan pembelajar yang lain merupakan strategi pembelajaran yang utama dalam pengajaran konseptual. Yang selanjutnya yaitu mentransfer, adalah pembelajaran sesuatu isi dalam konteks pengetahuan yang ada atau memindahkannya berlandaskan apa yang telah diketahui pelajar. Hasil belajar. Hasil belajar merupakan kemampuan yang diperoleh individu setelah proses pembelajaran berlangsung, yang dapat memberikan perubahan tingkah laku, baik pengetahuan, pemahaman, sikap, dan keterampilan siswa, sehingga menjadi lebih baik dari sebelumnya. Hasil belajar merupakan salah satu indikator dari proses pembelajaran. Kelebihan model pembelajaran RICH. Yang pertama yaitu memperdalam pemahaman siswa dalam pembelajaran siswa, bukan hanya menerima informasi yang disampaikan oleh guru, melainkan melakukan aktivitas mengerjakan LKS sehingga bisa mengaitkan dan mengalami sendiri prosesnya. Yang kedua, mengembangkan sikap menghargai diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga, mengembangkan sikap kebersamaan dan rasa saling memiliki. Yang keempat, mengembangkan keterampilan untuk masa depan. Kekurangan model pembelajaran RICH. Kekurangan model pembelajaran RICH yang pertama yaitu membutuhkan waktu yang lama bagi siswa dan guru, kemudian membutuhkan kemampuan khusus guru menuntut sifat tertentu siswa. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar yang pertama yaitu faktor internal.
Faktor internal terdiri dari faktor jasmani dan faktor fisiologi. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal terdiri dari faktor keluarga dan faktor sekolah. Yang ketiga ada faktor masyarakat. Manfaat hasil belajar. Hasil belajar pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku seseorang yang mencakup kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor setelah mengikuti suatu proses belajar mengajar tertentu. Pendidikan dan pengajaran dikatakan berhasil apabila perubahan-perubahan yang tampak pada siswa merupakan akibat dari proses belajar mengajar yang dialaminya, yaitu proses yang ditempuhnya melalui program dan kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan oleh guru dalam proses pengajarannya. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini diadakan di SMA Aisyah 1 Palembang. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2021-2022. Populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi dari hasil penelitian yang terdiri atas objek atau subjek. Untuk melakukan penelitian, kita harus mempunyai objek. Biasanya objek dalam penelitian pendidikan berupa peserta didik, guru, kepala sekolah, orang tua siswa, dan semua elemen pada pendidikan yang menghasilkan karakteristik atau siswa yang menjadi perhatian peneliti. Yang kedua yaitu sampel. Jika kita hanya meneliti sebagian dari populasi, maka penelitian tersebut disebut dengan sampel. Adapun yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas 11 SMA Aisyah 1 Palembang. Analisis data. Analisis data dilakukan setelah data terkumpul. Proses analisis data merupakan usaha untuk memperoleh jawaban permasalahan penelitian. Penelitian ini akan mengelola dan menganalisis data dengan menggunakan program static program for school atau SPSS. Windows dan teknis analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan cara analisis regresi linear berganda. Instrumen penelitian. Dalam mendukung proses pengumpulan data dan memperoleh data yang diinginkan, peneliti menggunakan instrumen berupa angket atau kuesioner. Butir-butir pertanyaan atau pernyataan dalam angket dikembangkan berdasarkan atas teori yang relevan dengan masing-masing variabel peneliti. Pengumpulan data. Untuk setiap jawaban responden akan diberi skor sehingga memudahkan peneliti dalam mengelola hasil penelitian yang berupa data kuantitatif. Skala skor yang dipergunakan adalah skala skor Likert. Dengan skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang berupa pertanyaan atau pernyataan. Metode analisis data. Metode yang pertama yaitu analisis regresi berganda. Untuk mencapai tujuan penelitian, maka data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis regresi berganda. Dalam analisis regresi, selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Yang kedua yaitu uji hipotesis. Uji hipotesis terdiri dari dua, yang pertama uji F dan uji T. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga video ini dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.